Coba ya, saya berikan materi mulai dari ini, dari area sudut. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan, saya ulang sekilas supaya kalian paham betul. Dulu saya jelaskan bahwa daerah sudut trigonometri itu ada 4 bagian, yaitu istilahnya dengan kuadran 1, ya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Jadi kuadran itu pemahamannya adalah, pengertiannya adalah daerah sudut. Daerah sudut dari trigonometri. Kuadran pertama itu letaknya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua jaraknya antara 90 derajat sampai 180. Ya. Kuadran 3 antara 180 sampai 270. Kuadran 4, ya, kuadran 4 antara 270, ya, 270 sampai 360. Nah, maaf kalau barengan dengan suara guru yang lain, ya, tapi saya harapkan suara saya lebih jelas. Maka kalian fokus saja pada HP kalian masing-masing. Nah, terus kemudian kuadran tadi saya singkat KDR di sini, ya. KDR itu artinya kuadran. Nah, dari data tersebut, maka kalau saya tanya sudut 45 derajat terletak di mana? Ya tentunya di kuadran 1, ya, 45 derajat. Itu berarti di kuadran 1. Ya, kuadran 1. Ini di KDR 1. KDR itu tadi kuadran. Kuadran 1. Oke. Nah, terus kemudian misalnya saya bilang 100 derajat letaknya di kuadran berapa? Tentunya kuadran 2, ya, karena posisi 100 derajat posisinya adalah terletak di interval ini, ya kan? Sorry, di interval ini, ya, antara 90 sampai 180. Saya hapus dulu ini sebentar, sudah dihapus muncul lagi. Nah, terus kita lagi 200 derajat. 200 derajat kan letaknya di sini kan? Berarti 200 derajat itu di kuadran 3, ya. Ya, 200 derajat berarti di kuadran 3. Ya. Jadi kalau 200 derajat saya tanya 200 derajat. Itu berarti posisinya di sini kan? Karena letaknya di antara 180 sampai 270 derajat. Jadi ini terletak di KDR itu kuadran 3. Seperti itu. Nah, kemudian saya kira untuk contoh besar sudut letaknya di kuadran berapa, saya harapkan Anda langsung ngerti. Saya harapkan itu adalah soal yang paling mudah yang tidak perlu dijelaskan harusnya. Kita jelaskan sekilas saja. Baik, nah, ini ada, yaitu tentang, nah ini, perbandingan sinus sudut. Bentar, saya pilih yang, nah ini ada istilah sudut, ya.
Nah, sekarang ini saya harapkan dihafalkan data ini. Nah, saya harapkan dihafalkan ya. Ini namanya sudut istimewa. Jadi kalau saya tanya, ini namanya sudut istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa di dalam ilmu trigonometri. Istimewa. Tulis istimewa biasa aja. Ya. Nih. Jadi mohon ini dihafalkan. Ya, ini dihafalkan. Saya harapkan dihafalkan. Nanti saya masuk kelas, saya harapkan Anda langsung bisa hafal ya. Bisa Anda take. Ya. Dihafalkan. Jadi saya minta dihafalkan. Oke. Nah, saya kira itu. Jadi saya mohon ini dihafalkan. Maka kalau setanya sin 0, jadi yang dimaksud istimewa itu sudutnya secara umum itu hanya ada 5 itu ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90. Ya. Tapi sudut dari lebih dari 90 juga boleh dikatakan istimewa juga. Asal nanti nilainya sama. Yang dimaksud nilainya sama itu begini. Contoh sudut ini kan di kuadran 1 ya. Antara 0 sampai 90 derajat kan kuadran 1. Kalau lebih dari 90 derajat berarti kan di kuadran 2. Antara 20 antara 90 sampai 180. Itu kan di kuadran 2. Nah, kuadran 2 misalnya ini 120 derajat ya, 120 derajat. Itu kan letaknya di kuadran berapa ini? 2 tadi kan ya. Saya jelaskan kuadran 2 tadi ya. Ya. Ini kuadran yang tadi saya jelaskan. Ya, yang bagian mana tadi? Ini ya. Nah, letaknya di kuadran 2. Tadi kuadran 2 mana tadi? Nah, ini kuadran 2 kan 120 letaknya di sini. Ya, Kak. Berarti letaknya di kuadran 2. Baik. Berarti ya. Berarti yang sudut istimewa tadi ya. Ini sudut istimewa. Ini sekali lagi saya minta diapakan. Jadi kalau saya tanya 120 ya. Kalau ditanya sin 120 itu senilai dengan 120 derajat. Sin 120 derajat itu senilai dengan sin 30 derajat ya. Sebentar. Bukan sin ya, cos. Kan nilainya terbalik. Ini sin 30 derajat kan setengah ini ya. Setengah. Nah, yang senilai dengan setengah berapa? Ini kan yang cos ya. Yang cos ini cos 60 derajat sama dengan setengah ya. Seperti itu. Jadi 120 itu sama dengan cos 60 derajat ya. Jadi setengah juga. Ini setengah juga ini nilainya. Cos 60 derajat juga setengah ya. Cos 60 derajat juga setengah. Nah, cos 60 derajat juga setengah. Jadi ini cos 60 derajat itu juga setengah. Kenapa ini? Cos 60 derajat itu juga setengah. Kalau ditanya, nih perhatikan dari sudutnya. Maka saya minta dihafalkan aja itu. Karena kalau waktu kuliah saya juga ngapalin ini. Jadi kalau tanya sin 30 derajat, memang setengah di sini. Kalau ditanya ya sin 120 derajat, sama nilainya setengah juga.
Nanti akan jelaskan lebih lanjut kenapa setengah, Pak. Itu karena tiap kuadran tadi kan ada rumusannya. Rumus kuadran pertama yang tidak ada rumusnya, yang kuadran kedua ada rumusnya, yaitu 180 kurang alfa. Yang kuadran 3 adalah 180 ditambah alfa. Yang kuadran 4 adalah 360 dikurang 360 dikurang alfa. Itu rumusannya. Jadi Anda harus pahami itu. Rumusannya itu harus dihafal juga, dasarnya itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di kelas dengan menggunakan eh, rekaman layar ini, juga dengan menggunakan live pada eh, aplikasi Teachmin ini ya. Saya harapkan suara saya tetap jelas di aplikasi Teachmin walaupun bersaing dengan suara guru yang lain. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal nggak?